Bapak Ibu, kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya beri tema merasakan dan membagikan kasih yang terdapat di dalam Mazmur nomor 71. Mazmur nomor 71 ayat yang pertama berbunyi, "Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu." Bapak Ibu permisi tanya, kapan kita perlu berlindung? Apakah kondisi aman membuat kita membutuhkan perlindungan? Tentu tidak. Kita berlindung saat ada mara bahaya atau di saat kondisi yang tidak baik. Mungkin ada hujan, petir, ada orang jahat ataupun binatang buas, sehingga kita memerlukan perlindungan. Pemazmur merasakan di sepanjang kehidupan dia, ada kalanya dia mengalami tekanan, mengalami sakit penyakit, masalah, atau mungkin malah petaka. Di saat semua itu menimpa dia tahu dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kepada siapa dia berharap? Hanya Tuhanlah tempat dia berharap dan berlindung. Keyakinan ini bersumber dari kepercayaannya yang kuat kepada Allah. Di ayat yang ketiga berkata, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Dia percaya bahwa Allah yang kuat, yang mampu menolong dia mengatasi semua pergumulan hidupnya. Di ayat yang ke-14 dia katakan, "Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu." Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa inilah membuat dia berharap atas semua kesulitan hidupnya. Dia sandarkan kepada Tuhan. Dan harapan ini tidak hanya sekedar harapan. Bahkan dikatakan dia akan menambah puji-pujian kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa harapan itu telah membuahkan sebuah keyakinan. Keyakinan yang pasti Tuhan akan menolong. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang dia alami, yang dia percayai, dia ingin memazmurkan nama Tuhan. Dia ingin memberitakan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Ayat yang ke-17 dan 18 berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Dia ingin menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang lain. Tentang Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya, kepada sahabatnya dan generasi-generasi muda. Di ayat yang ke-22 dan 24, dia berjanji, dia akan memuji Tuhan. "Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel." Dia akan terus mengagungkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan di dalam hidupnya. Dia pun akan terus berpaut kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Perjalanan hidup yang ditopang oleh Tuhan membuat dia ingin memuji, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sebuah perjalanan hidup yang dituntun oleh Tuhan. Bukankah kita juga mengalaminya? Melihat kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah banyaknya masalah di dunia ini. Seharusnya menimbulkan kesadaran kita bahwa Tuhan menyertai kita. Dan membangkitkan sebuah harapan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, sanggupkah kita pendam sendiri? Bukankah lebih baik kita membagikannya kepada orang lain? Kita ceritakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. Kita ceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, kebesaran Tuhan kepada orang lain. Kita memuji-muji Tuhan dengan cara hidup kita di hadapan orang lain. Sehingga orang lain pun sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita.
Sudahkah kita merasakan kebaikan Tuhan? Rasakanlah kebaikan Tuhan itu dan ceritakanlah kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita kepada orang lain. Sehingga orang lain pun merasakannya, merasakan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.